Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita akuntansi manajemen kuliah ketiga mengenai konsep dan perilaku biaya. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi atau perusahaan. Dikatakan sebagai ekuivalen kas karena sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Sebagai contoh, menukar peralatan dengan bahan yang digunakan untuk produksi. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa yang akan datang. Biaya atau cost diukur dalam satuan uang. Pengertian beban. Saat barang dan jasa dimanfaatkan, biaya atau cost akan menjadi beban atau expense. Biaya yang belum dimanfaatkan akan dikelompokkan menjadi aset. Beban atau expense adalah biaya barang atau jasa yang telah dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan adalah nilai barang yang dijual atau nilai jasa yang diberikan. Dan laba atau rugi merupakan selisih total dari pendapatan dikurangi dengan total beban selama satu periode. Tujuan akuntansi biaya. Akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi berbagai macam tujuan. Yang pertama, untuk tujuan penentuan harga produksi. Akuntansi biaya menyajikan biaya yang telah terjadi di masa yang lalu. Yang kedua, untuk tujuan pengendalian biaya. Akuntansi biaya menyajikan informasi biaya yang diperkirakan akan terjadi dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Kemudian menyajikan analisis terhadap penyimpanannya. Dan yang ketiga, untuk tujuan pengambilan keputusan khusus, akuntansi biaya menyajikan biaya yang relevan dengan keputusan yang akan diambil. Dan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan khusus ini selalu berhubungan dengan biaya masa yang akan datang. Berikut ini adalah gambaran dari hubungan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya, di mana akuntansi manajemen mempunyai tugas untuk mendapatkan informasi keuangan, dan akuntansi keuangan berproses dari transaksi keuangan umum menuju laporan keuangan. Sedangkan akuntansi biaya adalah mempunyai tugas untuk transaksi biaya produksi dan outputnya adalah laporan biaya produksi. Yang kemudian dari laporan biaya produksi ini menjadi teori akuntansi untuk memeriksa atau auditing dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Dan untuk pihak internal menggunakan informasi keuangan dari akuntansi manajemen. Sementara untuk pihak eksternal menggunakan laporan keuangan untuk keputusan-keputusan investasi. Konsep biaya. Biaya merupakan objek yang diproses oleh akuntansi biaya. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Akuntan mendefinisikan biaya atau cost sebagai sumber daya yang dikorbankan atau sacrifice atau dilepaskan atau forgone untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan Charles Holmgren tahun 2008.
Pengelompokan biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok biaya sesuai dengan kebutuhan pemakai. Yang pertama ada pengelompokan menurut objek pengeluaran. Yang kedua pengelompokan menurut fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga adalah pengelompokan menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Selanjutnya ada yang menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan atau volume kegiatan. Dan menurut jangka waktu manfaatnya. Yang pertama, biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar. Maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut dengan biaya bahan bakar. Biaya yang dapat secara langsung berkaitan dengan objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Selanjutnya penelusuran dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama adalah penelusuran langsung dan yang kedua adalah penelusuran penggerak atau pemicu. Selanjutnya adalah biaya dalam fungsi pokok dalam perusahaan. Ada dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Dalam biaya produksi terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sementara dalam biaya non-produksi adalah biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Selanjutnya adalah hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Ada biaya langsung dengan biaya tidak langsung. Biaya langsung berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi atau efektif biaya. Contohnya biaya kaleng atau botol untuk produk teh botol. Yang selanjutnya ada biaya tak langsung, berkaitan dengan objek biaya tertentu namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi atau efektif biaya. Contohnya adalah biaya gaji supervisor dalam produk teh botol tersebut. Berikut ini adalah gambaran atau contoh dari pembenahan biaya ke objek yang dibiayai. Yang pertama jenis biaya, ada biaya langsung, contoh kertas untuk mencetak majalah, dan biaya tak langsung adalah biaya sewa gedung. Pembayaran biayanya bisa ditelusuri ke objek biaya. Contohnya untuk biaya langsung yaitu biaya kertas untuk objek biaya majalah sport. Sementara untuk biaya tak langsung atau biaya sewa gedungnya adalah alokasi biaya dari objek biaya yaitu dalam mencetak majalah sport. Selanjutnya klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Tingkat aktivitas dapat berubah naik dan atau turun. Perilaku biaya menggambarkan pola variasi aktivitas terhadap perubahan biaya. Berdasarkan perilakunya, biaya dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut. Ada biaya variabel atau variable cost, ada biaya tetap atau fixed cost, dan ada biaya campuran atau mixed cost. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang tidak akan berubah secara total selama periode waktu tertentu, sekalipun terjadi perubahan yang besar atas tingkat aktivitas atau volume terkait. Sementara untuk biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Sementara biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap. Sebagian unsur biaya campuran berubah sesuai dengan perubahan aktivitas, sementara sebagian lain unsur biaya campuran yang lain tidak akan berubah, walaupun tingkat aktivitas mengalami perubahan yang signifikan. Contohnya adalah biaya listrik adalah contoh dari biaya campuran.
Berikut ini adalah gambaran dari kaitan biaya langsung tidak langsung dengan biaya variabel dan biaya tetap. Menurut pola perilaku, untuk biaya variabel ada dalam biaya langsung, ban yang digunakan dalam perakitan mobil termasuk ke dalam biaya variabel. Dan biaya tidak langsungnya adalah biaya tenaga di pabrik. Konsumsi listrik dihitung hanya untuk pabrik yang merakit beragam produk. Sementara untuk biaya tetap dalam contoh di sini adalah gaji penyelia atau supervisor pada lini perakitan BMW X5. Sementara untuk biaya tidak langsungnya adalah biaya sewa tahunan pabrik Spartanburg, dan sewa adalah untuk seluruh pabrik yang merakit beragam produk. Objek biaya di sini adalah BMW X5 yang diproduksi. Selanjutnya adalah biaya berdasarkan waktu manfaatnya. Yang pertama ada pengeluaran modal atau capital expenditure, yaitu biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva. Yang kedua adalah pengeluaran investasi atau revenue expenditure, yaitu hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi tersebut, maka biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi atau production cost, biaya pemasaran atau marketing cost, dan biaya administrasi dan umum atau general and administration expenses. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Yang pertama, biaya produksi adalah biaya untuk membuat bahan menjadi produk jadi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah biaya pemasaran. Meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Biaya pemasaran terjadi dalam fungsi pemasaran. Contoh biaya pemasaran adalah biaya promosi, biaya iklan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah biaya administrasi dan umum. Adalah biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Biaya administrasi dan umum terjadi dalam fungsi administrasi dan umum. Contoh biaya administrasi dan umum adalah gaji pegawai administrasi atau biaya depresiasi gedung, serta biaya perlengkapan dan lain sebagainya. Biaya per unit. Sistem akuntansi secara tipikal melaporkan baik jumlah total maupun jumlah biaya rata-rata. Biaya per unit yang juga disebut dengan biaya rata-rata dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah unit yang diproduksi. Contohnya, perusahaan menanggung biaya produksi sebesar 40 juta pada tahun 2008 untuk memproduksi 500 sistem speaker. Maka biaya per unitnya adalah biaya produksi total sama dengan 40 juta dibagi dengan jumlah unit produksi sebesar 500.000 per unit adalah 80 per unit. Sektor perusahaan dibagi menjadi 3 sektor. Yang pertama, perusahaan sektor manufaktur, yaitu membeli bahan serta komponen dan mengubahnya menjadi barang jadi. Yang kedua, ada perusahaan sektor perdagangan, yaitu membeli dan kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Dan yang terakhir adalah perusahaan sektor jasa, yaitu menyediakan jasa atau produk yang tidak berwujud. Klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi. Aktivitas produksi adalah aktivitas mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Pengolahan bahan baku dilakukan oleh tenaga kerja, mesin, peralatan, dan fasilitas pabrik lainnya. Elemen biaya produksi dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama adalah biaya bahan baku atau raw material cost. Biaya bahan baku adalah nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi produk jadi.
Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yaitu biaya tenaga kerja langsung adalah besarnya nilai gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik atau manufacture overhead cost, yaitu biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Pembebanan biaya. Dalam pembebanan biaya ada 3 konsep yang perlu diketahui, yaitu konsep biaya, konsep objek biaya, dan metode pembebanan biaya. Objek biaya merupakan sistem akuntansi manajemen yang dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut dengan objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun, seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya. Objek biaya juga meliputi aktivitas yang dikerjakan oleh seseorang atau departemen dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dan aktivitas adalah orang-orang dan atau peralatan yang melakukan kerja bagi orang lain. Aktivitas merupakan unit dasar kerja yang dilakukan dalam organisasi dan digambarkan sebagai suatu pengumpulan tindakan suatu organisasi yang berguna bagi manajer untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dan dalam metode pembebanan biaya, pembebanan biaya adalah penentuan biaya yang akan dikonsumsi oleh objek biaya. Ada 3 pembebanan biaya. Yang pertama adalah penelusuran langsung atau direct tracing. Yang kedua adalah penelusuran pemicu atau driver tracing. Dan yang ketiga adalah alokasi atau allocation. Adalah biaya yang terjadi tetap tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan objek biaya. Berikut ini adalah gambarannya dari metode pembebanan biaya yang terdiri dari biaya sumber daya, bisa ditelusuri langsung dengan pengamatan fisik menuju objek biaya, dan juga bisa ditelusuri dengan direct driver tracing atau penelusuran penggerak atau penelusuran pemicu dengan hubungan sebab akibat terhadap objek biaya. Dan sementara itu ada alokasi yang pembebanannya berdasarkan asumsi hubungan saja. Quotes for today. Your future is created by what you do today, not tomorrow. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan juga diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.